Epidemiologi dan Biostatistik untuk semester 4 Fakultas Kedokteran. Epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan kesehatan dan penyakit dalam populasi manusia. Pada semester 4, materi yang diajarkan biasanya mencakup dasar-dasar epidemiologi, yang melibatkan berbagai konsep dan metodologi yang digunakan untuk menganalisis data kesehatan. 1. Definisi epidemiologi. Epidemiologi deskriptif, mempelajari distribusi penyakit berdasarkan variabel seperti waktu, tempat, dan karakteristik individu, misalnya usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi. Epidemiologi analitik, meneliti hubungan antara faktor penyebab dan distribusi penyakit, termasuk penggunaan studi kohort, studi kasus kontrol, dan uji klinis. 2. Konsep dasar epidemiologi distribusi penyakit, mempelajari pola dan tren penyakit dalam populasi berdasarkan frekuensi dan lokasi. Determinants of health. Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan, seperti faktor lingkungan, genetika, perilaku, dan akses ke layanan kesehatan. 3. Indikator kesehatan mortalitas. Angka kematian dalam populasi, misalnya angka kematian total, angka kematian spesifik penyebab. Morbidity, angka kesakitan atau prevalensi penyakit dalam populasi. Insidens dan prevalensi, insiden. Jumlah kasus baru penyakit dalam periode waktu tertentu. Prevalensi, jumlah total kasus penyakit, baik baru maupun lama, dalam suatu populasi pada waktu tertentu. 4. Studi epidemiologi. Studi cross-sectional, studi yang dilakukan pada suatu titik waktu tertentu untuk melihat hubungan antara paparan dan hasil penyakit. Studi kohort, memantau kelompok orang yang terpapar faktor risiko tertentu untuk melihat apakah mereka mengembangkan penyakit tertentu. Studi kasus kontrol, membandingkan orang yang menderita penyakit dengan mereka yang tidak, untuk mencari faktor risiko yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Uji klinis, penelitian untuk mengevaluasi efek intervensi medis pada individu atau populasi. 5. Bias dalam epidemiologi. Bias seleksi terjadi ketika kelompok yang dipilih untuk penelitian tidak representatif dari populasi yang lebih besar. Bias pengukuran terjadi jika data yang dikumpulkan tidak akurat atau tidak konsisten. Confounding terjadi jika faktor lain yang tidak terkontrol mempengaruhi hubungan antara paparan dan hasil. 6. Epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. Menggunakan epidemiologi untuk memahami penyebaran penyakit menular dan tidak menular. Penilaian faktor risiko dalam populasi dan merancang kebijakan kesehatan masyarakat untuk pencegahan penyakit. B.
Biostatistik adalah cabang statistik yang berfokus pada penerapan metode statistik untuk analisis data yang berkaitan dengan kesehatan dan biologi. Pada semester 4, mahasiswa kedokteran akan mempelajari dasar-dasar biostatistik yang diperlukan untuk analisis data medis dan epidemiologis. 1. Konsep dasar statistik populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan unit yang diteliti, sementara sampel adalah subkelompok yang diambil dari populasi. Variabel, faktor yang diukur atau diamati dalam penelitian, yang dapat bersifat numerik, kuantitatif, atau kategorikal, kualitatif. Skala pengukuran, mengukur data dalam berbagai skala, nominal, ordinal, interval, rasio. 2. Ukuran pemusatan data min, rata-rata. Nilai rata-rata dari sekumpulan data. Median, nilai tengah dari sekumpulan data yang diurutkan. Modus, nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. 3. Ukuran penyebaran data rank, rentang. Selisih antara nilai maksimum dan minimum. Standar deviasi, ukuran yang menunjukkan seberapa tersebar data dalam populasi atau sampel. Varians, kuadrat dari standar deviasi, yang mengukur variasi atau keragaman data. 4. Probabilitas teori probabilitas, penerapan probabilitas dalam mengukur kemungkinan hasil dalam penelitian medis. Distribusi probabilitas, distribusi yang menggambarkan kemungkinan hasil yang berbeda dari suatu variabel. 5. Inferensial statistik, estimasi parameter. Menggunakan sampel untuk membuat perkiraan tentang parameter populasi, misalnya, rata-rata atau proporsi populasi. Uji hipotesis. Pengujian untuk menentukan apakah data yang ada cukup kuat untuk mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Uji T digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel independen. Uji chi-square digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori. ANOVA, analisis varians, digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok sampel. 6. Korelasi dan regresi korelasi. Mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Regresi, model untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Regresi linier digunakan untuk memodelkan hubungan linier antara variabel. Regresi logistik digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen biner. 7. Analisis data dalam penelitian epidemiologi. Penggunaan statistik untuk menganalisis data dalam studi epidemiologi. Menilai signifikansi statistik dari hasil penelitian untuk membuat kesimpulan tentang hubungan antara paparan dan hasil kesehatan. C.
Praktikum dan pembelajaran berbasis masalah, PBL, dalam mata kuliah epidemiologi dan biostatistik pada semester 4. Mahasiswa sering terlibat dalam praktikum di mana mereka menganalisis data epidemiologi nyata atau data yang diberikan oleh dosen. PBL digunakan untuk memecahkan masalah kesehatan yang kompleks dengan menerapkan teori epidemiologi dan biostatistik dalam situasi klinis atau populasi. D. Evaluasi dalam epidemiologi dan biostatistik biasanya mencakup ujian teori yang menguji pemahaman konsep-konsep dasar dan teknik analisis data. Ujian praktikum atau analisis data nyata juga sering dilakukan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode statistik pada data medis atau epidemiologis. Kesimpulan, pada semester 4, mata kuliah epidemiologi dan biostatistik memberikan mahasiswa pemahaman tentang cara menganalisis data kesehatan, menentukan faktor risiko, dan mengembangkan kebijakan berbasis bukti. Ini adalah keterampilan penting untuk penelitian medis dan kesehatan masyarakat, serta untuk pengambilan keputusan klinis yang informasional dan berbasis data.